Terminal bus Cikarang selalu terbangun lebih dulu dari matahari. Saat fajar masih menggantung pucat, suara mesin bus yang dipanaskan bercampur dengan teriakan kernet, derit koper yang diseret, dan doa-doa lirih para penumpang yang berharap selamat sampai tujuan. Bau solar, kopi hitam, dan gorengan panas menyatu, menciptakan aroma khas yang hanya dimiliki tempat ini. Di balik kesemrawutan itu, ada rasa aman yang telah lama tumbuh, rasa bahwa di sini, siapapun bisa singgah tanpa takut diperas atau diancam. Para pedagang kecil menata lapaknya dengan wajah yang lelah namun tenang. Ibu-ibu penjual nasi uduk tersenyum sambil membungkus pesanan, penjual rokok eceran menghitung receh dengan teliti, dan tukang tambal ban duduk santai menunggu rezeki datang. Mereka saling mengenal, saling menyapa, seolah terminal ini adalah kampung kedua. Tidak ada yang berani bertingkah semena-mena, karena selama bertahun-tahun, tempat ini dikenal bersih dari premanisme. Sopir bus yang singgah pun merasa nyaman. Mereka bisa memarkir kendaraan tanpa takut kaca dipecahkan atau ban disayat. Anak-anak kecil berlarian mengejar balon, sementara para penumpang menunggu dengan sabar, memeluk tas dan harapan. Terminal ini bukan sekadar titik keberangkatan, ia adalah ruang pertemuan takdir, tempat ribuan cerita singkat bersilang setiap hari. Namun di balik keramaian yang tampak biasa itu, ada keheningan halus yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang peka. Keheningan yang lahir dari kebiasaan baik, ketertiban yang tercipta bukan karena ketakutan, melainkan karena kesepakatan tak tertulis. Semua tahu batas, semua menjaga sikap. Terminal bus Cikarang berdiri seperti benteng rapuh yang kokoh karena kepercayaan, bukan karena kekuatan. Di sudut peron yang teduh, seorang pria parubaya duduk diam, menatap lalu lalang dengan mata yang dalam. Namanya Somad, wajahnya biasa saja, kulitnya legam terbakar matahari, tubuhnya tidak mencolok. Ia seperti bagian dari latar, seseorang yang bisa ada atau tidak tanpa disadari siapapun. Tapi matanya menyimpan sesuatu, ketenangan yang bukan lahir dari kebahagiaan, melainkan dari kebiasaan menahan. Somad menyukai terminal ini, ia menyukai cara orang-orang bekerja tanpa saling menginjak, cara para pedagang tertawa di tengah kelelahan, dan cara sopir-sopir saling berbagi rokok sambil menunggu giliran. Ada rasa tenteram yang membuat dadanya sedikit lebih ringan, seolah beban hidupnya yang lama bisa diletakkan sebentar di sini. Terminal ini mengingatkannya bahwa dunia tidak selalu kejam. Angin pagi berembus, menggoyangkan bendera lusuh di tiang peron. Tidak ada yang menyadari bahwa hari itu akan menjadi garis pemisah antara damai dan kacau. Tidak ada tanda, tidak ada peringatan. Terminal tetap ramai, tetap hidup, tetap tersenyum dengan segala kekurangannya. Seolah takdir memilih untuk datang tanpa mengetuk. Somad menghela napas panjang dan memejamkan mata sesaat. Ia tidak tahu bahwa ketenangan yang ia rasakan pagi itu adalah ketenangan terakhir sebelum semuanya berubah. Terminal bus Cikarang masih aman, masih damai, namun bayangan gelap sudah bergerak perlahan menuju pintunya, menunggu waktu yang tepat untuk masuk dan merenggut segalanya. Suasana terminal masih bergulir seperti biasa hingga deru motor besar memecah pagi yang mulai menghangat. Satu persatu kendaraan berhenti di depan gerbang terminal, membawa pria-pria bertubuh keras dengan tatapan tajam. Mereka turun tanpa tergesa, langkahnya mantap seolah tempat itu sudah lama menjadi milik mereka. Di dada jaket hitam mereka tersemat lambang mawar merah yang mencolok, kontras dengan wajah-wajah dingin yang tak menyisakan senyum. Keramaian terminal mendadak melambat. Para pedagang berhenti sejenak menata dagangan, sopir bus menoleh dengan alis mengernyit, dan penumpang tanpa sadar merapatkan tas ke dada. Tidak ada yang berkata apa-apa, tapi udara terasa berubah, lebih berat, lebih tegang. Gerombolan itu berjalan menyusuri peron, menatap sekeliling dengan sikap menilai, seperti pemilik baru yang sedang menginspeksi tanah jajahan. Salah satu dari mereka maju ke tengah kerumunan. Suaranya lantang, dibuat ramah namun terasa dipaksakan. Ia memperkenalkan kelompoknya sebagai geng mawar, penjaga keamanan baru yang datang untuk memastikan terminal tetap aman dan tertib. Katanya, mereka hanya ingin membantu, menjaga agar tidak ada keributan, pencopetan, atau kekacauan. Beberapa orang mengangguk ragu, mencoba menangkap maksud baik di balik kata-kata manis itu. Awalnya, apa yang mereka lakukan tampak sejalan dengan ucapan mereka. Seorang pengamen diusir dengan kasar, parkiran diatur dengan gaya sok sigap, dan beberapa orang asing ditegur tanpa alasan jelas. Ada yang mulai berpikir, mungkin kehadiran mereka memang akan membawa ketertiban. Namun cara mereka berbicara, nada yang terlalu menekan,
Pandangan yang terlalu lama, menyisakan rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Somad menyaksikan semuanya dari kejauhan. Ia tidak bergerak, hanya menatap dengan sorot mata yang perlahan mengeras. Gerak-gerik gerombolan itu terasa familiar baginya, terlalu familiar. Bukan cara orang yang ingin menjaga, melainkan cara orang yang ingin menguasai. Tangannya mengepal perlahan, namun wajahnya tetap datar, seolah tak terjadi apa-apa. Bisik-bisik mulai terdengar di antara pedagang. Tidak ada ancaman terang-terangan, belum. Namun kehadiran geng mawar seperti bayangan yang menutupi matahari, tidak langsung menyakiti, tapi jelas menghalangi cahaya. Anak-anak yang tadi berlarian kini ditarik menjauh, dan tawa-tawa kecil menghilang dari sudut terminal. Menjelang siang, gerombolan itu berkumpul di satu titik, tertawa keras sambil merokok, seakan ingin menunjukkan bahwa mereka ada dan harus diperhitungkan. Terminal bus Cikarang masih berdiri, masih ramai, tapi denyutnya berubah. Rasa aman yang selama ini tumbuh perlahan mulai retak, meski belum sepenuhnya runtuh. Somad berdiri dari tempat duduknya dan berjalan pelan melewati mereka. Tidak ada kata, tidak ada tatapan menantang. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang terbangun kembali, naluri lama yang selama ini ia kubur. Ia tahu, kedatangan geng mawar bukanlah akhir dari masalah, melainkan awal dari kekacauan yang lebih besar. Dan terminal yang damai itu, perlahan sedang melangkah menuju gelap. Hari-hari berikutnya, terminal bus Cikarang tampak berjalan seperti biasa, namun rasa asing mulai merayap pelan di setiap sudutnya. Geng mawar kini selalu ada, berdiri di dekat pintu masuk, duduk di bangku peron, atau mondar-mandir tanpa tujuan jelas. Senyum mereka mudah muncul, tapi tidak pernah sampai ke mata. Senyum yang terasa seperti peringatan halus bahwa terminal ini sudah tidak sepenuhnya milik warga. Mereka mulai menyapa para pedagang dengan nada bersahabat, menanyakan kabar, pura-pura peduli pada dagangan yang laku atau sepi. Namun setiap sapaan diiringi tatapan tajam yang menilai, seolah menghitung sesuatu yang tak terlihat. Beberapa pedagang memilih membalas dengan senyum kaku, berharap keramahan itu cukup untuk menjaga jarak dari masalah yang belum mereka pahami. Di depan para sopir bus, geng mawar bersikap sok akrab. Mereka membantu mengatur antrean, meniup peluit dengan gaya berlebihan, dan menepuk bahu sopir seakan sahabat lama. Tapi di balik itu, ada tekanan tak terucap, sebuah pesan bahwa semua aktivitas kini berada dalam pengawasan mereka. Sopir-sopir yang berpengalaman merasakan kejanggalan itu, namun memilih diam demi menghindari keributan. Terminal memang terlihat lebih tertib, namun ketertiban itu terasa dipaksakan. Pengamen dan pengemis menghilang, bukan karena ditertibkan dengan baik, melainkan karena diusir dengan kasar. Anak-anak yang biasa bermain kini lebih sering duduk diam di samping orang tuanya. Suasana yang dulu hangat berubah dingin, seperti senyap sebelum hujan badai. Somad memperhatikan semuanya dengan hati yang semakin berat. Ia melihat bagaimana rasa takut mulai menggantikan kepercayaan. Ia mendengar bisikan para pedagang yang mulai resah, suara lirih yang tak berani meninggi. Setiap kali geng mawar tertawa keras, Somad merasa ada luka lama yang kembali terbuka di dalam dirinya. Suatu sore, salah satu anggota geng mawar berdiri di tengah terminal, berbicara lantang tentang pentingnya keamanan bersama. Katanya, keamanan butuh kerjasama, butuh komitmen. Kata-katanya terdengar mulia, namun cara ia berdiri, dada dibusungkan, dagu terangkat, lebih menyerupai ancaman daripada ajakan. Beberapa orang mulai percaya, atau setidaknya berpura-pura percaya. Mereka berpikir mungkin ini hanya fase awal, mungkin semua akan baik-baik saja. Tapi ada pula yang merasakan kegelisahan mendalam, seperti berjalan di atas tanah yang mulai retak. Tidak ada yang berani menolak, karena belum ada yang benar-benar diserang. Somad menatap langit yang mulai memerah saat matahari tenggelam di balik bangunan terminal. Ia tahu senyum-senyum itu hanyalah topeng, dan keamanan yang dijanjikan hanyalah umpan. Di dadanya, amarah kecil mulai berdenyut pelan, belum meledak, tapi cukup kuat untuk mengingatkannya bahwa ketenangan ini palsu, dan suatu hari akan runtuh dengan cara yang menyakitkan. Perubahan itu akhirnya datang tanpa pengumuman, tanpa rapat, tanpa kesepakatan. Pagi itu, salah satu anggota geng mawar berdiri di depan lapak pedagang sambil menyebut kata iuran dengan nada ringan, seolah sedang meminta kembalian. Tidak ada angka pasti, tidak ada aturan tertulis. Hanya kalimat singkat yang diakhiri senyum tipis, demi keamanan bersama. Para pedagang saling pandang, bingung namun takut. Beberapa mencoba bertanya untuk apa uang itu,
dijawab dengan tawa pendek dan bahu yang ditepuk terlalu keras. "Biar aman," kata mereka. Kalimat sederhana yang terasa seperti jerat. Satu persatu tangan gemetar merogoh saku, menyerahkan uang dengan wajah tertunduk. Di peron lain, sopir bus mulai merasakan tekanan yang sama. Mereka diminta kontribusi, agar bus bisa parkir dengan tenang, agar tidak ada masalah di perjalanan. Tidak ada ancaman terbuka, tapi tatapan yang menyertai permintaan itu cukup jelas. Siapa yang menolak, akan diingat. Terminal bus Cikarang perlahan berubah wajah. Transaksi kecil yang dulu penuh senyum kini dilakukan dengan cepat dan cemas. Para pedagang menghitung uang bukan lagi untuk untung, melainkan untuk berjaga-jaga. Setiap langkah geng Mawar terdengar lebih berat, setiap kehadiran mereka membuat udara terasa menyesakkan. Somad menyaksikan semuanya dengan rahang mengeras. Ia melihat seorang ibu penjual kopi menyelipkan uang ke tangan preman dengan mata berkaca-kaca. Ia mendengar keluhan tertahan para sopir yang tak berani melawan. Dalam diamnya, amarah Somad tumbuh, bukan meledak, tapi mengendap seperti bara di bawah abu. Suatu siang, seorang pedagang muda mencoba menolak. Suaranya pelan, sopan, tapi cukup untuk memicu perubahan suasana. Senyum geng Mawar menghilang seketika. Nada bicara mereka turun, menjadi dingin dan tajam. Tidak ada pukulan, hanya ancaman lirih yang membuat seisi terminal terdiam. Sejak hari itu, ketakutan menjadi aturan baru. Orang-orang membayar bukan karena percaya, melainkan karena ingin selamat. Terminal yang dulu berdiri di atas kepercayaan kini ditopang oleh rasa takut. Tidak ada yang berani bersuara, karena setiap suara terasa seperti undangan bencana. Saat malam turun dan lampu-lampu terminal menyala pucat, Somad berdiri memandangi tempat itu dengan dada sesak. Ia tahu, ini baru permulaan. Uang hanyalah langkah awal sebelum kekuasaan penuh diambil paksa. Dan di dalam dirinya, ada satu pertanyaan yang terus bergaung, sampai kapan semua ini dibiarkan terjadi? Hari-hari setelah iuran itu ditetapkan, terminal tak lagi bernapas lega. Setiap pagi dibuka dengan tatapan waspada, setiap sore ditutup dengan hitungan uang yang tak pernah cukup. Geng Mawar kini tak sekadar meminta, mereka memastikan. Kehadiran mereka terasa di belakang bahu, di sudut mata, di setiap langkah yang terlalu cepat atau terlalu lambat. Ancaman mulai menjelma lebih nyata. Bukan teriakan, bukan kekerasan terbuka, melainkan kalimat pendek yang diselipkan seperti pisau tipis. "Hati-hati dagangannya, sayang kalau kiosnya kenapa-kenapa, jangan sampai bus telat berangkat." Kata-kata itu diucapkan santai, namun meninggalkan bekas dingin yang lama mengendap. Seorang sopir senior mendapati kaca busnya tergores halus, nyaris tak terlihat. Tidak rusak, tidak fatal, hanya cukup untuk menyampaikan pesan. Ia menatap bekas goresan itu lama, lalu membayar iuran tanpa berkata apa-apa. Di terminal, kabar semacam itu menyebar cepat, membuat keberanian runtuh sebelum sempat tumbuh. Para pedagang semakin tertekan. Ada yang menutup lapak lebih awal, ada yang pura-pura sakit agar tak perlu datang. Wajah-wajah yang dulu cerah kini kusam, senyum diganti diam. Terminal tetap ramai, namun keramaian itu hampa, seperti pasar tanpa suara hati. Somad melihat semuanya dengan dada yang semakin berat. Setiap ancaman kecil terasa seperti pukulan yang tak terlihat. Ia menangkap tatapan minta tolong yang tak pernah diucapkan, mendengar tangis yang ditelan bising mesin bus. Di balik ketenangannya, ingatan lama berderap kembali, menggores luka yang belum sembuh. Suatu petang, seorang pedagang tua terpeleset saat mencoba menghindari kerumunan geng Mawar. Ia jatuh, dagangannya berserakan. Tak ada yang membantu, bukan karena tak peduli, melainkan karena takut. Tawa pendek terdengar, lalu senyap. Terminal menyaksikan kehinaan kecil itu dan memilih diam. Malam hari, geng Mawar berkumpul dengan lebih berani. Mereka tertawa keras, merokok tanpa peduli, seakan terminal ini panggung mereka. Bunga mawar di dada mereka tampak seperti ejekan, indah di simbol, berduri di kenyataan. Kekuasaan palsu itu tumbuh subur di atas ketakutan orang-orang baik. Somad berdiri di bawah lampu yang berpendar pucat, menatap peron yang kini terasa asing. Ia tahu ancaman tak akan berhenti di kata-kata dan isyarat. Ada garis yang sedang ditarik, dan cepat atau lambat, garis itu akan dilanggar. Di dadanya, bara yang lama tertimbun mulai memanas, menunggu satu dorongan terakhir untuk menyala. Sejak ancaman menjadi bahasa sehari-hari, Somad semakin jarang berbicara. Ia memilih duduk di tempat yang sama,
di sudut peron yang teduh, seolah menyatu dengan bangku tua dan lantai berdebu. Dari sana, ia melihat semuanya, wajah-wajah yang berubah, langkah yang tergesa, dan ketakutan yang kini berjalan bebas tanpa perlu disembunyikan. Tak ada yang menyadari betapa teliti matanya mencatat setiap gerak. Somat mengamati geng Mawar dengan kesabaran yang dingin. Ia memperhatikan siapa yang paling sering memimpin, siapa yang berbicara paling lantang, siapa yang hanya ikut tertawa untuk terlihat berani. Ia melihat pola kedatangan mereka, kebiasaan mereka berkumpul, dan celah-celah kecil saat kesombongan membuat mereka lengah. Semua tersimpan rapi di kepalanya, tanpa satupun kata keluar dari mulutnya. Bagi warga terminal, Somat hanyalah pria biasa yang lewat begitu saja. Tak ada yang tahu bahwa di balik wajah datarnya, ada ingatan yang terus berdenyut. Ingatan tentang suara langkah tergesa di malam gelap, tentang ketidakadilan yang datang tanpa permisi, tentang kehilangan yang tak sempat dipertahankan. Terminal ini, dengan segala ketakutannya, membangkitkan bayangan lama yang pernah ia kubur dalam-dalam. Setiap kali geng Mawar tertawa keras, Somat merasakan getaran kecil di dadanya. Bukan iri, bukan takut, melainkan pengenalan. Ia mengenali tawa itu, tawa orang-orang yang merasa kebal, yang percaya dunia tunduk pada ancaman. Dan pengenalan itu membuat rahangnya mengeras, napasnya lebih teratur, seperti seseorang yang bersiap tanpa disadari. Suatu pagi, Somat melihat seorang anak kecil memeluk kaki ibunya saat anggota geng Mawar lewat. Tatapan si anak kosong, terlalu cepat dewasa untuk usianya. Pemandangan itu menembus pertahanan terakhir Somat. Ada sesuatu yang bergetar di balik ketenangannya, sesuatu yang menuntut jawaban, bukan hari ini, mungkin bukan besok, tapi segera. Ia mulai berjalan lebih sering, berpindah dari satu sudut ke sudut lain. Bukan untuk mencari masalah, melainkan untuk memahami medan. Setiap langkahnya pelan, setiap berhentinya penuh makna. Terminal ini bukan sekadar tempat singgah baginya, ia telah menjadi ruang ujian, tempat masa lalu dan masa kini saling menatap tanpa berkedip. Malam-malam Somat kini lebih panjang. Ia duduk menatap lampu-lampu yang berpendar pucat, mendengar derubas terakhir dan desah napas orang-orang yang pulang dengan rasa cemas. Di antara bunyi itu, ia berdialog dengan dirinya sendiri, tentang batas kesabaran, tentang harga diam, tentang apa yang terjadi jika ketakutan dibiarkan berkuasa. Saat fajar kembali menyingsing, Somat berdiri dengan perasaan yang berbeda. Ia masih diam, masih tak terlihat, namun sesuatu telah berubah. Keputusan belum terucap, tapi arah sudah jelas. Terminal bus Cikarang masih bertahan di atas ketakutan, dan Somat, sosok yang terus mengamati, tahu bahwa waktu untuk diam tidak akan lama lagi. Tak banyak yang tahu dari mana Somat berasal, dan ia memastikan tak ada yang perlu tahu. Namun malam itu, ketika terminal meredup dan hanya suara serangga yang tersisa, masa lalu datang tanpa diundang. Ia duduk sendirian, punggungnya bersandar pada tembok dingin, dan ingatan itu terbuka seperti luka lama yang menolak sembuh. Bertahun-tahun lalu, Somat pernah memiliki hidup yang sederhana dan utuh. Rumah kecil, tawa yang hangat, dan rencana-rencana kecil yang tak pernah muluk. Ia bekerja keras, pulang tepat waktu, dan percaya bahwa dunia, meski keras, masih bisa adil bagi mereka yang berusaha. Kepercayaan itu runtuh pada satu malam yang tak pernah ia lupakan. Kekerasan datang tanpa peringatan, dibungkus ancaman dan kesewenang-wenangan yang sama seperti yang kini ia lihat di terminal. Tidak ada yang menolong, tidak ada yang berani bersuara. Ketakutan membuat orang-orang menunduk, dan penundukan itu menjadi izin bagi kebiadaban. Sejak saat itu, Somat belajar bahwa diam seringkali dibaca sebagai persetujuan. Ia selamat, tetapi kehilangan sesuatu yang tak bisa diganti. Kehilangan itu mengajarinya berjalan dengan kepala rendah dan mata terbuka. Ia menghilang dari keramaian, memotong ikatan dengan masa lalu, dan memilih hidup sebagai bayangan. Bukan karena takut, melainkan karena ia tak ingin kemarahannya mengambil alih segalanya. Di tahun-tahun sunyi itu, Somat belajar mengendalikan diri. Ia mengasah kesabaran, menguatkan pikiran, dan mengunci emosi rapat-rapat. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak kembali ke jalan yang sama, jalan yang penuh darah dan penyesalan. Janji itu ia pegang teguh, meski dunia kerap mengujinya. Kini, di terminal bus Cikarang, ujian itu datang lagi dengan wajah berbeda. Ancaman yang sama, senyum palsu yang sama, dan ketakutan yang tumbuh di mata orang-orang tak bersalah. Masa lalu dan masa kini bertabrakan, membuat dadanya terasa sempit.
Ia melihat bayangan dirinya dulu di wajah-wajah itu, dan itu menyakitkan. Somat menatap tangannya sendiri, tangan yang pernah bergetar karena kehilangan. Ia tahu apa yang bisa dilakukan tangan itu, dan ia juga tahu harga yang harus dibayar jika ia kembali menggunakannya. Pergulatan itu sunyi namun ganas, berlangsung di ruang yang tak terlihat siapapun. Saat angin malam menyapu peron, Somat menarik napas panjang. Ia tak mencari pembenaran, hanya kejelasan. Jika dunia kembali mengulang kesalahannya, apakah ia akan tetap diam demi janji lama, atau melanggar janji itu demi mencegah luka yang sama terulang? Di titik itu, Somat tahu satu hal pasti, masa lalu telah bangkit, dan ia tak akan pergi tanpa menuntut jawaban. Pagi itu terminal terasa lebih sempit dari biasanya, seolah tembok-temboknya merapat pelan menekan dada setiap orang. Geng Mawar bergerak lebih percaya diri, langkah mereka mantap, suara tawa mereka lebih keras. Ketakutan telah menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu memberi mereka ruang untuk melangkah lebih jauh. Somat merasakan denyut di pelipisnya, tanda bahwa kesabaran yang ia bangun bertahun-tahun mulai retak. Di dekat deretan kios, seorang pedagang tua terlihat gemetar saat menghitung uang. Tangannya lambat, matanya lelah. Ketika uang itu dirasa kurang, suara dingin memotong udara, tidak berteriak, tapi cukup untuk membuat sekeliling terdiam. Pedagang itu mencoba menjelaskan, suaranya serak dan terputus, namun penjelasan tak lagi punya tempat. Dorongan kecil terjadi, nyaris tak terlihat, namun cukup membuat tubuh renta itu kehilangan keseimbangan. Dagangan jatuh berserakan, koin menggelinding di lantai, dan waktu seolah berhenti. Tak ada yang berani maju. Beberapa menoleh, lalu berpaling. Ketakutan menahan kaki-kaki yang sebenarnya ingin melangkah. Somat berdiri, bukan dengan amarah meledak, melainkan dengan ketenangan yang menakutkan. Ia berjalan mendekat, memungut satu persatu barang yang berserakan, menyerahkannya kembali ke tangan si pedagang. Tatapan mereka bertemu, mata yang rapuh dan mata yang telah lama menahan badai. Di sana, Somat melihat pantulan masa lalunya sendiri. Salah satu anggota geng Mawar menatap Somat, senyum mengejek tersungging. Kata-kata dilontarkan, ringan namun menusuk. Somat tak membalas, ia hanya berdiri, menutup jarak dengan keberadaan yang tak bisa diabaikan. Udara di sekitar mereka menegang, dan kerumunan menahan napas. Untuk pertama kalinya, Somat merasakan garis itu terlewati. Bukan karena ancaman kepadanya, melainkan karena ketidakadilan yang dipertontonkan tanpa malu. Ia menyadari bahwa diamnya selama ini telah dibaca sebagai ruang, bukan sebagai batas. Dan ruang itu kini diisi oleh kekejaman yang tumbuh subur. Ia melangkah mundur, memberi ruang pada si pedagang untuk pergi. Tak ada sorak, tak ada perlawanan. Namun pesan telah tersampaikan, bukan kepada geng Mawar, melainkan kepada dirinya sendiri. Janji lama yang ia pegang kini berbenturan dengan kenyataan yang menuntut tindakan. Sisa hari itu berlalu dengan perasaan menggantung. Geng Mawar masih ada, terminal masih berdenyut, namun sesuatu telah berubah. Bisik-bisik mulai berani, tatapan mulai menuntut. Somat kembali ke sudutnya, duduk diam, namun di dalam dirinya, keputusan telah mengeras. Saat senja turun dan bayangan memanjang di lantai peron, Somat menutup mata sejenak. Ia tahu batas kesabaran telah tercapai. Apapun yang akan terjadi setelah ini, tak lagi bisa dihindari. Terminal bus Cikarang berdiri di ambang perubahan, dan Somat, tanpa perlu mengucap apapun, telah memilih untuk tidak lagi diam. Malam turun perlahan, membawa hawa lembab yang menempel di kulit dan pikiran. Terminal bus Cikarang tak pernah benar-benar tidur, namun malam itu terasa berbeda, lebih sunyi, lebih waspada. Lampu-lampu neon memantulkan bayangan panjang di lantai peron, seolah setiap langkah menyimpan rahasia. Somat berjalan tanpa tujuan jelas, membiarkan langkahnya mengikuti denyut jantung yang kini berdetak lebih teratur, lebih tegas. Ia berhenti di dekat gerbang, memandang arus kendaraan yang datang dan pergi. Setiap bus membawa orang-orang yang ingin sampai, yang ingin pulang, yang ingin selamat. Di wajah-wajah itu, Somat membaca harapan yang rapuh. Ia tahu, harapan seperti itu mudah patah bila ketakutan dibiarkan berkuasa. Dan pengetahuan itu menekan dadanya, memaksa pikirannya untuk jujur pada satu pertanyaan yang tak lagi bisa ditunda. Di sudut lain, geng Mawar berkumpul, tertawa dengan suara yang sengaja dikeraskan. Mereka merasa malam adalah milik mereka. Somat mengamati dari kejauhan, menghitung jarak, membaca kebiasaan.
Bukan untuk mencari keributan, melainkan untuk memahami konsekuensi. Setiap keputusan punya harga, dan Somat ingin tahu persis apa yang harus dibayar. Ingatan masa lalu kembali singgah, namun kali ini tanpa gemetar. Ia teringat janji yang pernah dibuat pada dirinya sendiri, janji untuk tidak mengulang lingkaran kekerasan. Namun ia juga teringat wajah-wajah yang hari ini tertunduk, tangan-tangan yang gemetar menyerahkan uang, dan anak kecil yang memeluk ibunya dengan mata kosong. Dua kebenaran itu saling bertabrakan, dan Somat berdiri tepat di tengahnya. Ia duduk, menundukkan kepala, dan mengatur napas. Bukan doa yang ia panjatkan, melainkan tekad. Ia tidak ingin menjadi pahlawan, tidak ingin dikenang. Ia hanya ingin satu hal, ketakutan berhenti menjadi hukum. Jika hukum tak hadir, jika suara warga dipatahkan oleh ancaman, maka malam ini ia harus memilih jalan yang paling berat, jalan yang tidak memberinya tempat kembali. Langkah-langkah kecil ia susun dalam pikirannya, bukan sebagai rencana besar, melainkan sebagai rangkaian tindakan yang tak bisa ditarik mundur. Ia tahu kesalahan sekecil apapun akan berdampak panjang. Karena itu, ia memilih ketenangan, memilih disiplin, memilih untuk tidak terburu-buru. Keputusan yang matang lahir dari kesabaran yang panjang. Angin malam berembus, membawa suara klakson dari kejauhan. Terminal tetap hidup, meski jiwanya tercekik. Somat berdiri, menepuk debu dari celananya, dan menatap peron sekali lagi, seperti seseorang yang berpamitan tanpa kata. Ia tak mencari restu, tak mencari saksi. Saat jam mendekati tengah malam, Somat melangkah masuk ke bayang-bayang. Keputusan telah diambil, bukan dengan amarah, melainkan dengan kesadaran penuh akan risikonya. Apapun yang terjadi setelah ini, ia siap menanggungnya. Terminal Bus Cikarang, dengan segala lukanya, akan menjadi saksi malam ketika diam akhirnya berakhir. Malam itu, Terminal Bus Cikarang terasa seperti panggung yang lampunya diredupkan setengah. Somat bergerak di antara bayangan, langkahnya senyap, pikirannya jernih. Ia tidak membawa kemarahan di tangannya, hanya keteguhan yang dingin. Segala yang ia lakukan bukan untuk menunjukkan kekuatan, melainkan untuk mengembalikan batas yang telah dirampas. Ia memulai dengan hal-hal kecil yang nyaris tak terlihat. Percakapan singkat di sudut peron, bisikan yang tepat sasaran, dan kehadiran yang tiba-tiba muncul saat geng Mawar lengah. Tidak ada teriakan, tidak ada pamer. Hanya ketegangan yang perlahan berpindah arah, dari warga kepada mereka yang selama ini menekan. Somat memanfaatkan kesombongan. Ia tahu, orang yang merasa berkuasa sering lupa berhati-hati. Dengan ketenangan yang terlatih, ia memutus alur, memecah kelompok, dan membuat mereka ragu satu sama lain. Keraguan adalah awal dari runtuhnya keberanian palsu. Terminal menyaksikan perubahan itu tanpa menyadari sumbernya. Beberapa anggota geng Mawar mulai gelisah. Tawa mereka tak lagi lepas, tatapan mereka sering mencari-cari. Ada sesuatu yang bergerak melawan arus, dan mereka merasakannya. Bukan ancaman yang jelas, melainkan tekanan sunyi, yang membuat langkah terasa berat. Di sisi lain, warga terminal merasakan perubahan halus. Iuran tak lagi ditagih seagresif kemarin, ancaman menjadi jarang, dan tatapan menunduk mulai terangkat. Tidak ada yang tahu siapa yang melakukannya, namun keberanian kecil mulai tumbuh, seperti api yang menyala pelan di tengah angin. Somat tetap tak terlihat. Ia menjaga jarak dari pujian dan pengakuan, memilih bekerja di ruang yang tak disorot. Baginya, yang penting bukan siapa yang dikenal, melainkan apa yang berubah. Ia menghindari benturan terbuka, menahan diri dari langkah yang tak perlu. Setiap tindakan diukur, setiap risiko ditimbang. Namun bangkitnya Somat bukan tanpa konsekuensi. Geng Mawar mulai menyadari ada perlawanan, dan perlawanan itu tak bisa dibeli atau ditakut-takuti. Ketegangan memuncak, udara terminal kembali menegang, kali ini dengan arah yang berbeda. Kekuasaan palsu mereka mulai retak. Saat fajar mendekat, Somat berhenti sejenak di tepi peron, menatap terminal yang masih terjaga. Ia tahu ini baru awal. Bangkit bukan berarti selesai, dan keadilan jarang datang tanpa ujian terakhir. Namun untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasakan satu hal yang jujur, harapan yang tidak rapuh. Perubahan yang dirasakan warga terminal tidak luput dari perhatian geng Mawar. Keheningan yang dulu mereka kendalikan kini terasa berbeda, seperti lantai yang mulai rapuh di bawah kaki. Mereka saling bertukar pandang lebih sering, suara perintah tak lagi setegas sebelumnya. Ada kegelisahan yang merayap, pelan namun pasti, menggerogoti rasa aman palsu yang selama ini mereka banggakan.
Satu persatu, anggota geng Mawar mulai kehilangan pijakan. Ada yang mendadak memilih menjauh, ada yang terlihat ragu saat diminta menagih iuran. Bisikan tentang sesuatu yang bergerak di balik bayangan menyebar di antara mereka. Tidak ada nama, tidak ada wajah yang jelas, hanya ketakutan yang kini berbalik arah. Somat tetap bekerja dalam diam. Ia memilih waktu-waktu lengang, memanfaatkan celah yang diciptakan oleh keangkuhan. Setiap langkahnya tepat, setiap kemunculannya cukup untuk mengguncang kepercayaan diri lawan. Bukan kekerasan yang ia andalkan, melainkan ketepatan, membuat mereka salah langkah, salah menilai, dan akhirnya saling menyalahkan. Di sisi lain, warga terminal mulai bernapas lebih panjang. Tatapan yang dulu tertunduk kini berani bertemu, langkah-langkah kecil kembali mantap. Mereka belum sepenuhnya bebas, namun rasa takut tak lagi menguasai. Seperti bunga yang mulai layu, kekuasaan geng Mawar kehilangan warna dan wibawanya. Ketegangan mencapai titik baru ketika salah satu pemimpin geng Mawar menyadari bahwa kendali mereka terlepas. Suara ancaman kembali dilontarkan, kali ini lebih keras dan lebih putus asa. Namun kata-kata itu tak lagi menimbulkan efek yang sama. Terminal tidak lagi membeku, ia mendengar, menilai, dan menunggu. Somat menyaksikan semuanya dengan jarak yang terukur. Ia tahu saat-saat genting sering memancing tindakan gegabah. Karena itu, ia menahan diri, membiarkan tekanan bekerja dari dalam. Kekuasaan yang dibangun di atas rasa takut akan runtuh oleh rasa takut itu sendiri, dan prosesnya tak bisa dihentikan. Malam kembali turun, membawa udara yang bergetar oleh kecemasan. Geng Mawar berkumpul, wajah-wajah tegang, rencana-rencana yang berubah-ubah. Mereka menyadari bahwa Mawar yang mereka pamerkan mulai gugur, kelopaknya jatuh satu persatu, menyisakan duri tanpa pegangan. Di ujung peron, Somat berdiri memandang terminal yang menahan napas. Ia tahu ini mendekati akhir dari satu babak, namun belum penutup. Masih ada satu ujian yang harus dilalui, satu konfrontasi yang tak terelakkan. Mawar mulai gugur, dan setelah gugur, akan ada keheningan yang menentukan segalanya. Malam itu, udara terminal Bas Cikarang terasa berat, seolah setiap napas harus diperjuangkan. Lampu-lampu menyala lebih redup dari biasanya, atau mungkin mata yang memandangnya sudah lelah oleh ketegangan berhari-hari. Warga terminal pulang lebih cepat, menyisakan ruang-ruang kosong yang bergema oleh langkah kaki dan detak jam yang tak terlihat. Geng Mawar berkumpul dengan gelisah. Wajah-wajah yang dulu pongah kini tegang, suara mereka pecah oleh emosi yang tak terkendali. Mereka merasa dikepung oleh sesuatu yang tak kasat mata, sebuah perlawanan yang tak bisa mereka ancam atau beli. Malam ini, mereka sepakat untuk menyelesaikan semuanya, tanpa tahu bahwa keputusan itu justru mempercepat akhir mereka. Somat bergerak ketika terminal mencapai sunyi terdalam. Ia tidak datang dengan sorak atau tantangan, melainkan dengan ketegasan yang senyap. Kehadirannya terasa, seperti perubahan tekanan udara sebelum badai. Ia tidak ingin pertunjukan, ia ingin akhir yang pasti, akhir bagi teror yang telah terlalu lama berakar. Konfrontasi terjadi tanpa teriakan, kata-kata singkat, langkah-langkah cepat, dan ketegangan yang meledak dalam ruang sempit. Tidak ada yang melihat jelas, namun semua merasakan dampaknya. Geng Mawar, yang terbiasa menekan, kini terdesak oleh batas yang tak bisa mereka lewati. Waktu terasa melambat, setiap detik menyimpan keputusan, setiap gerak membawa konsekuensi. Somat bertindak dengan kendali penuh, menutup ruang, mematahkan niat, dan memaksa kekuasaan palsu itu runtuh oleh beban dirinya sendiri. Tidak ada kebencian di wajahnya, hanya ketegasan yang tak bisa ditawar. Ketika semuanya usai, terminal kembali sunyi. Bukan sunyi ketakutan, melainkan sunyi yang kelelahan setelah badai. Bayangan-bayangan menyusut, dan ketegangan yang selama ini menggantung perlahan menguap. Geng Mawar tak lagi menguasai ruang, jejak mereka tertinggal sebagai pelajaran pahit. Warga yang tersisa mengintip dari kejauhan, ragu namun berharap. Mereka tidak melihat pahlawan, tidak melihat monster. Mereka hanya merasakan satu hal yang jelas, ancaman itu telah berakhir. Terminal yang selama ini tertunduk ini berdiri dengan punggung yang sedikit lebih tegak. Somat berdiri sendiri di peron, menatap ruang yang kembali tenang. Ia tahu malam ini akan meninggalkan bekas, pada dirinya dan pada tempat ini. Namun untuk pertama kalinya, terminal bernapas tanpa rasa takut. Dan di tengah keheningan itu, sebuah babak lama resmi ditutup. Pagi datang dengan langkah ragu,
seolah takut mengusik sisa-sisa malam yang belum sepenuhnya pergi. Terminal bus Cikarang terbangun dalam keheningan yang aneh, tidak mencekam, tapi juga belum sepenuhnya tenang. Lampu-lampu masih menyala pucat, lantai peron dingin oleh embun, dan udara membawa rasa lega yang bercampur letih. Warga mulai berdatangan perlahan. Para pedagang membuka lapak dengan gerakan hati-hati, seakan menunggu sesuatu yang tak terlihat. Mereka saling bertukar pandang, mencari tanda-tanda ancaman yang biasa hadir bersama pagi. Namun hari itu berbeda. Tidak ada langkah berat, tidak ada tawa mengejek, tidak ada bayangan yang memaksa mereka menunduk. Sopir bus memarkir kendaraan tanpa dihantui rasa was-was. Percakapan kecil terdengar kembali, tentang rute, tentang cuaca, tentang kopi yang terlalu pahit. Hal-hal sederhana yang sempat hilang kini muncul satu persatu, seperti potongan hidup yang kembali ke tempatnya. Terminal mulai bernapas dengan irama lamanya. Nama geng Mawar tak lagi diucapkan lantang. Ia berubah menjadi bisikan singkat, lalu diam. Tidak ada perayaan, tidak ada sorak kemenangan. Yang ada hanya kesadaran bersama bahwa sesuatu yang gelap telah berlalu, dan meninggalkan pelajaran yang tak mudah dilupakan. Somad tidak terlihat. Bangku tempat ia biasa duduk kosong, sudut peron yang sering ia amati sunyi. Beberapa orang mencarinya dengan pandang, berharap melihat wajah yang kini mereka kaitkan dengan perubahan. Namun Somad seperti bayangan yang memilih kembali menyatu dengan cahaya, meninggalkan dampak tanpa meninggalkan jejak. Di tengah kesibukan yang perlahan pulih, seorang pedagang tua menghela napas panjang dan tersenyum tipis. Senyum yang bukan karena dagangan laku, melainkan karena rasa aman yang kembali singgah. Ia tidak tahu siapa yang harus berterima kasih, dan mungkin tak perlu tahu. Yang penting, hari ini ia bisa berdiri tanpa rasa takut. Terminal bus Cikarang kembali hidup, bukan dengan gegap gempita, melainkan dengan ketenangan yang jujur. Anak-anak kembali berlari kecil, suara tawa muncul di sela-sela mesin yang dipanaskan. Kepercayaan, yang sempat runtuh, mulai dibangun kembali perlahan, rapuh namun nyata. Dan di antara semua itu, keheningan setelah badai menyimpan janji. Janji bahwa ketakutan tidak harus diwariskan, bahwa keberanian bisa hadir dalam bentuk paling sunyi. Terminal berdiri tegak, membawa bekas luka yang akan sembuh seiring waktu, sebagai pengingat bahwa damai selalu punya harga, dan ada saatnya seseorang membayar harga itu tanpa meminta dikenang. Hari-hari berlalu, dan terminal bus Cikarang kembali menemukan ritmenya. Namun di balik denyut yang pulih, ada satu ruang kosong yang tak terisi. Nama Somad tak pernah diumumkan, tak pernah dicari secara resmi, tapi keberadaannya terasa justru karena ketiadaannya. Bangku tua di sudut peron tetap kosong, seolah menunggu seseorang yang memilih untuk tidak kembali. Warga terminal mulai menyadari bahwa pria pendiam itu benar-benar menghilang. Tidak ada yang melihatnya naik bus, tidak ada yang melihatnya berjalan pergi. Ia lenyap seperti embun pagi, hadir, memberi kesejukan, lalu menguap tanpa meninggalkan jejak. Beberapa orang bertanya-tanya, namun pertanyaan itu cepat reda, ditelan kesibukan yang kembali normal. Di antara para pedagang, cerita tentang Somad hidup sebagai bisikan. Ada yang mengatakan ia hanya lewat, ada yang percaya ia memang tak pernah bermaksud tinggal. Cerita-cerita itu bercampur antara rasa terima kasih dan kelegaan, antara kagum dan takut menyebutkan terlalu banyak. Mereka tahu, menyebut namanya terlalu keras terasa seperti mengundang masa lalu kembali. Somad sendiri melangkah jauh dari terminal, membawa keheningan yang sama seperti saat ia datang. Ia tidak membawa kemenangan, tidak membawa kebanggaan. Yang ia bawa hanyalah beban keputusan dan keinginan sederhana, agar tempat itu tetap aman tanpa bergantung pada dirinya. Ia percaya, keamanan yang sejati harus tumbuh dari keberanian bersama, bukan dari satu sosok. Di perjalanan, ia mengingat wajah-wajah yang tertunduk lalu terangkat. Ingatan itu menyesakkan sekaligus melegakan. Ia tahu pilihannya meninggalkan bekas, pada terminal, pada warga, dan pada dirinya sendiri. Bekas itu akan sembuh dengan cara masing-masing, atau mungkin akan menjadi parut yang mengingatkan untuk selalu waspada. Terminal bus Cikarang tidak mendirikan tugu, tidak menuliskan nama. Ia hanya melanjutkan hidup, dan mungkin itu yang Somad inginkan, damai yang berjalan tanpa perlu disorot, aman yang tak bergantung pada bayangan. Kepergiannya adalah cara paling jujur untuk memastikan ketenangan itu bertahan. Pada suatu pagi, angin berembus lembut, menggoyangkan bendera lusuh di tiang peron. Seorang penumpang baru duduk di bangku yang biasa ditempati Somad, tanpa tahu sejarah yang melekat di sana.
Terminal tetap menyambut siapapun, seperti biasa, seperti seharusnya. Somad telah menghilang, namun jejak pilihannya menetap. Bukan sebagai legenda yang diceritakan dengan lantang, melainkan sebagai keheningan yang menjaga. Dan dalam keheningan itu, Terminal Bus Cikarang belajar satu hal penting, bahwa ada orang-orang yang datang bukan untuk tinggal, melainkan untuk memastikan yang lain bisa tinggal dengan aman. Waktu berjalan, dan Terminal Bus Cikarang perlahan menjadi dirinya yang lama, ramai, riuh, dan manusiawi. Keamanan tidak lagi diucapkan sebagai ancaman, melainkan dirasakan sebagai kebiasaan. Para pedagang membuka lapak dengan hati yang lebih ringan, sopir bus bekerja tanpa bayang-bayang, dan penumpang menunggu dengan sabar. Tidak ada yang merasa menjadi pahlawan, semua merasa menjadi bagian. Cerita tentang malam-malam gelap itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hidup sebagai ingatan kolektif, dibicarakan seperlunya, diingat secukupnya. Warga tahu, ketenangan yang kini mereka rasakan bukan hadiah, melainkan hasil dari keberanian yang pernah diambil ketika diam tak lagi cukup. Mereka belajar menjaga, bukan menyerahkan. Anak-anak kembali berlari, tawa kembali mengisi sela-sela deru mesin. Terminal bukan lagi tempat orang menunduk, melainkan tempat orang bertemu. Di sudut peron, bangku tua tetap ada, tak lagi kosong oleh makna, melainkan penuh oleh harapan. Siapapun bisa duduk di sana, membawa kisahnya sendiri, tanpa takut direnggut. Somad tak pernah kembali, dan tak perlu. Kepergiannya bukan kehilangan, melainkan warisan. Ia mengajarkan bahwa keberanian tak selalu berteriak, dan keadilan tak selalu menuntut panggung. Kadang, ia datang sebagai keputusan sunyi yang mengubah arah banyak hidup. Di antara bunga-bunga yang dijual pedagang, mawar tetap menjadi simbol. Bukan mawar palsu yang dipamerkan dengan ancaman, melainkan mawar sejati, indah karena dijaga, berduri karena melindungi. Terminal Bus Cikarang memilih mawar yang kedua, damai yang tegas, aman yang berakar. Warga kini saling mengingatkan, ketika ada tanda-tanda kesewenang-wenangan, mereka tidak lagi menunduk sendirian. Mereka berbicara, berdiri bersama, dan menjaga batas. Ketakutan tak lagi menjadi bahasa, kesepakatan dan kepedulian mengambil alih. Suatu sore, matahari tenggelam pelan di balik atap terminal. Cahaya keemasan menyapu peron, seolah memberi restu pada hari yang berjalan tanpa luka. Tidak ada sorak, tidak ada penutup megah, hanya kehidupan yang kembali pada tempatnya. Terminal Bus Cikarang aman kembali. Bukan karena satu sosok, melainkan